Tema kita hari ini glorious family. Artinya keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Ya, kalau pakai bahasa Arab keluarga yang sakinah. Nah, kata sakinah itu dalam bahasa Ibrani sekinah. Ya, sama, keluarga yang penuh kemuliaan. Penting kalian mendengar pelajaran ini. Baik, saya mau bacakan pengantarnya. Coba semua lihat di warta gereja. Pengantar khotbah glorious family. Kejadian 1:28, Tuhan memberkati mereka. Nah, saudara perhatikan, kata diberkati yang pertama kali muncul di Alkitab justru di ayat ini. Ini luar biasa. Saya percaya semua kita pasti senang diberkati. Ada yang gak senang diberkati? Loh, ayo, ada yang gak senang diberkati? Gak ada. Nah, kata diberkati itu pertama kali muncul di kitab suci justru di ayat ini, yaitu ketika Tuhan melantik pernikahan yang pertama di dunia. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Sebab itu seorang laki-laki, Kejadian 2:24, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ardi, kamu ingat Papa bertanya ini bukan? Apa persiapanmu mau menikah? Dengar ya, anak laki-laki khususnya. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Masih ingat ya firman itu? Ternyata banyak pelajaran tentang burung. Nah, salah satu, dengar pria-pria yang siap menikah dengan. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang dulu. Ini luar biasa. Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok dekati kamu, orang tua sudah setuju, pertanyaan pertama, tanya calonmu, sudah punya pintu berapa? Ayo, apa artinya kalau ditanya sudah punya pintu berapa? Ayo cepetan. Itu menunjukkan apa? Rumah. Nah, kalau calonmu jawab, oh saya baru punya pintu satu, jangan menikah. Pintu satu itu sel penjara, tahu? Betul enggak? Kan penjara cuma satu pintunya, kok dua kan lari malingnya ke belakang. Jangan menikah dengan cowok yang baru punya pintu satu. Kalau kami di daerah luar Jawa yang nggak ada genteng tapi nggak pakai seng, ya masih banyak daerah di luar Jawa itu nggak punya genteng, nggak ada orang bisa buat genteng pakai seng. Maka cowoknya pun ditanya, kamu sudah punya seng berapa lembar? Artinya punya apa? Punya rumah. Kalau cowoknya jawab, aku baru punya seng 2 lembar, jangan menikah, itu atap kuburan yang cuma 2 lembar sengnya itu. Betul? Maka itu firman ini jelas. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Enggak harus beli rumah, enggak harus. Sewa boleh, kontrak boleh, pinjem rumah boleh. Pokoknya laki-laki meninggalkan orang tuanya. Begini maksud firman Tuhan ini. Jarang atau sering mama mertua nggak akur dengan mantu perempuan. Ayo, jarang atau sering? Sering. Itu nggak bisa didamaikan. Dari awalnya sudah begitu. Bahkan ibu pendeta pun sulit untuk bisa nyatu dengan menantu perempuannya. Itu memang hukum alam. Apalagi kalau dapurnya satu, ribut terus ini mama mertua dan mantu perempuan ini. Nggak bisa. Maka itu jauh sebelum ada pernikahan di dunia, jauh sebelum ada orang tua dan ada mertua di dunia, Tuhan sudah berfirman. Karena waktu Yahweh Tuhan berfirman di Kejadian 2:24 ini kan pernikahan pertama. Jadi belum ada orang tua, belum ada mertua, betul tidak? Lalu untuk apa Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa? Mereka gak punya orang tua dan gak punya mertua. Itu untuk kita. Nah, yang berikut secara psikologis, mengapa anak laki harus keluar dari rumah papa mamanya dan berdua saja hidup bersama istrinya? Karena begini, kalau campur, maaf ya, sesalah-salahnya anak
dan sesalah-salahnya menantu, orang tua akan bela siapa? Nah, kalau tinggal serumah dengan orang tua pihak suami, yang menderita bakalan siapa? Ayo, yang menderita bakal siapa? Mantu perempuan. Sesalah-salahnya mertua dan sebenar-benarnya menantu perempuan, itu rumahnya siapa? Lo ngerti gak pertanyaan? Rumahnya siapa? Rumah mertua. Jadi walaupun mantu benar nggak bisa diterima, yang punya rumah bukan menantu. Hebat sekali firman ini. Maka itu laki-laki, awas kamu kalau ditanya begini, nggak apa-apa kok om, nanti saya tinggal di taman mertua indah. Awas kamu. Ngerti maksudnya taman mertua indah? Awas, nggak boleh juga. Sendiri. Oke ya. Jadi inilah ayat kedua yang luar biasa. Lalu kalimat berikut. Wah, ini dia. Nggak apa-apa. Ini mertua baru kemarin mantu. Mana kosek? Tepuk tangan buat keluarga Pak Pahan. Oke. Depan sini Pak. Ada tempat nggak? Kita lanjutkan ya. Ini penting sekali. Lihat bacaannya. Sudah terima buletinnya? Bapak terima ya? Belum? Bapak belum? Pak Gembala ada nggak? Enggak. Habis. Ya, gantian situ. Ayo gantian. Udah? Saya baca. Semuanya lihat Marta Gereja. Setelah ayat itu. Udah ya? Keluarga adalah institusi atau lembaga pertama yang Tuhan pencipta sendiri tetapkan atas manusia. Betul. Jadi lembaga pertama, institusi pertama di dunia ini, bukan PT ini, CV itu, bukan yayasan ini, yayasan itu, bukan UD ini, usaha dagang ini, usaha dagang itu, bukan. Bahkan gereja pun bukan institusi pertama di dunia, tapi keluarga, saudara. Hebat sekali. Saya baca lagi. Keluarga adalah institusi atau lembaga pertama yang Tuhan pencipta sendiri tetapkan atas manusia. Tujuannya adalah untuk memperbanyak gambar dan rupa Tuhan. Ini luar biasa. Ingat, institusi keluarga dibentuk sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebelum mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika mereka masih penuh kemuliaan Tuhan, tubuh mereka memakai baju sinar kemuliaan yang serupa dengan Tuhan sendiri. Wow, bayangkan betapa indahnya. Saudara, ini betul. Dalam keadaan sempurna itulah manusia diberikan mandat. Ini hebat. Diberikan mandat untuk bermultiplikasi, untuk berkembang biak, untuk bertambah banyak, untuk terus memecah diri. Mandat yang tidak diberikan Tuhan kepada makhluk roh yang lain. Maksudnya malaikat dan juga setan. Jadi malaikat dan setan itu enggak punya hak untuk multiplikasi. Kalau enggak, iya, dikatakan gini. Bayangkan jika setan mendapat kemampuan bermultiplikasi, punya anak terus, jadi apa itu? Dalam rancangannya yang dahsyat bagi manusia, manusia diberi kepercayaan untuk memperbanyak gambar dan rupa Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Itulah yang disebut rekreatif. Dalam bahasa Latin recreare, yang artinya menciptakan ulang. Sedang kegiatannya disebut rekreasi, yang kemudian dimaknakan berlibur dan menyegarkan tubuh dan jiwa. Namun sayang, Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi, nah ini yang hebat. Baca semuanya. Tetapi mandat yang, ayo baca ulang 1, 2, 3. Tetapi mandat yang sudah disabdakan tidak dapat ditarik kembali. Manusia tetap mempunyai apa? Potensi untuk bermultiplikasi. Ini yang luar biasa. Akhirnya jadi salah karena kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, hari ini kita di sini bersama-sama belajar tentang keluarga yang penuh dengan kemuliaan.
Keluarga yang sakinah, kalau bahasa Arabnya itu. Saudara, cuma ada satu di antara dua kalau manusia di dunia ini bicara tentang keluarga. Dengar ya, cuma ada satu di antara dua kalau manusia di dunia ini bicara tentang keluarga. Dengar, keluargamu seperti apa atau seperti apa? Cuma dua. Ayo, seperti apa cepat. Harapannya keluargamu seperti surga atau seperti pasar gitu. Lu apa? Ayo jawab apa? Keluargamu seperti surga atau seperti neraka? Cuma ada satu pilihan di antara dua. Mari kita jujur. Sepengetahuan kita semua, termasuk saudara-saudara yang belum menikah, dengar ya, sepengetahuan kita semua, lebih banyak keluarga yang seperti surga atau seperti neraka? Jawab. Seperti neraka. Ini yang mengerikan. Setiap kali keluarga seperti neraka, siapa yang jadi korban pertama? Ayo jawab, siapa yang jadi korban pertama? Anak-anak. Saudara, saya pernah meneliti. Saya nggak tahu ada yang pernah tidak. Dengar, anak-anak kalau lihat ibunya menangis, mereka sorak-sorak bilang, hore, terus gitu. Nah, jawab, gimana kalau anak-anak lihat mamanya menangis? Ikut nangis, mereka tuh kayak takut, berusaha ngambil tisu, mah gitu. Nah, itu saya meneliti apa yang ditangisi anak-anak ini waktu lihat mamanya menangis. Saudara, ketika saya mendapatkan sebuah jawaban, saya itu kaget. Ternyata bagi anak-anak di benak mereka, mama, papa itu harus bahagia terus, nggak boleh nangis. Tapi mereka nggak bisa mengungkapkan. Maka itu kalau anak-anak lihat papa, mamanya nangis, khususnya papanya juga, mereka tuh bingung. Kenapa? Sebab mereka tahu tangisan itu adalah bentuk kesedihan, bentuk luka di hati. Ini yang kita harus jaga. Bayangkan kalau sering, saya nggak bilang terus menerus, nanti kelebihan. Bayangkan kalau dalam hidup anak-anak yang baru bertumbuh sering melihat mamanya menangis karena pertengkaran dengan papanya. Jadi apa mental karakter anak itu? Rusak sudah. Maka itu papa mama, walaupun di Alkitab, di kitab suci tidak ada janji bahwa pernikahan itu aman, tidak ada. Alkitab berkata kalau mau cari pernikahan yang aman dan cocok, menikahlah dengan mayat. Nah kan keren, itu baru aman. Tapi mana mungkin kita kawin dengan mayat? Berarti dalam pernikahan akan ada terus masalah. Masalahnya itu sederhana, untuk saling mengenal. Katakan amin. Jadi suami istri, kalau kita ada masalah, itu baik supaya saling kenal, bukan tujuan yang lain. Nah, salahnya kita ketika salah paham terjadi, gesekan terjadi antara kita suami istri, kita perpanjang, nggak mau cepat selesai. Padahal tujuan Tuhan supaya kita apa tadi? Saling kenal. Tanpa gesekan, tanpa salah paham, maka dalam pernikahan kita nggak saling kenal. Maka itu ketika terjadi salah paham dan tidak cocok, jangan ribut di depan anak-anak. Itu penderitaan buat mereka. Nah, saya beri 3 pilihan tempat yang mau bertengkar suami istri. 1, cari kuburan. Bertengkarlah di kuburan. Yang tinggal di situ nggak dengar. Betul? Tempat kedua, cari lapangan yang jauh dari rumah orang. Berteriak-teriaklah di situ. Yang dengar cuma jangkrik dan walang, tahu kata walang. Yang ketiga, carilah pinggir pantai. Berteriaklah sekenceng-kencengnya. Lah, pilihlah salah satu dari 3 tempat itu.
Tapi kalau saudara jawab, lu rumah kami jauh dari 3 tempat itu, gampang, carilah rumah kosong di sekitar saudara tinggal. Pokoknya jangan di depan anak-anak, menderita mereka. Mereka ketakutan sekali kalau papa mama itu bertengkar. Harta terutama dalam pernikahan kita, supaya ada glorious family, supaya ada keluarga yang penuh kemuliaan, supaya ada keluarga yang sakinah. Catat, bukan rumah besar, bukan uangnya miliaran, bukan kekayaan, mobilnya berapa, tidak. Tolong yang belum tahu catat. Harta yang paling penting dalam pernikahan adalah mengampuni. Apa harta yang paling penting? Mengampuni. Kenapa harta paling penting mengampuni? Karena kita. Nah, ini saya tanya balik kepada ibu bapak saudara semuanya. Ada tidak manusia yang gak pernah bersalah? Jawab, ada nggak manusia yang gak pernah bersalah? Tidak ada. Jadi kita bisa bersalah tidak? Salah, sering. Kok bisa? Enak saja. Betul? Kita sering salah tidak? Lo jawab, sering salah tidak? Sering. Kalau ada orang dari pagi-pagi bangun sudah menjaga dirinya, pokoknya mulai detik ini, pagi ini, aku akan jaga mulutku, aku akan jaga telingaku, aku akan jaga mataku, aku akan jaga pikiranku untuk nggak salah bicara, nggak salah dengar, nggak salah lihat, nggak salah mikir. Orang itu dari pagi sudah begitu ya. Sebelum lupa, awas. Saya tidak ingin selama mendengar firman saudara main SMS, main WhatsApp, main Facebook. Awas, matikan semua HP dalam nama Yesus. HP hanya untuk membaca firman Tuhan. Darat itu, awas. Hari-hari ini saya sedih melihat anak Tuhan mendengar firman, main Facebook, main WA, main SMS. Awas itu. Stop. Saya lanjutkan. Ketika kita sadar bahwa kita nggak bisa menjaga, walaupun kita jaga, tetap bisa salah nggak yang namanya manusia? Bisa. Nah, ini dia. Ketika pasangan kita bersalah, seharusnya kita buat apa? Loh, kok dia? Seharusnya pasangan kita bersalah, kita buat apa? Ayo. Yang kenceng suaranya, walon tenan nih. Ayo, waktu pasangan kita bersalah, kita harus buat apa? Mengampuni. Nah, teorinya pinter kabeh. Betul? Teori pintar semua. Praktek lali nol. Maka itu ketika kita tahu pasangan kita bersalah, karena 99% penyebab pertengkaran dalam pernikahan kita ketika yang satu disalahi oleh yang satu. Ngerti kata disalahi? Nah, kalau yang satu disalahi oleh yang satu dan yang satu ini tidak punya pengampunan, maka jadi salah menyalahkan. Betul tidak? Nah, dalam rumah yang isinya cuma 2 orang, nah kalau saling menyalahkan, itu lucu atau goblok? Lo cepat jawab. Lucu atau goblok? Ayo jawab. Goblok dan lucu, dua-dua. Nah, cuma 2 orang kok saling menyalahkan. Apalagi dalam hukum Tuhan, suami itu fungsinya apa? Kepala. Istri fungsinya tubuh. Siapa pernah kesandung? Ada nggak orang selama hidup nggak pernah kesandung? Ada, boneka. Jadi semua kita pernah kesandung nggak? Nah, itu namanya manusia. Nggak ada yang sempurna. Siapa pernah kesandung kena gares? Tahu gares? Tulang kering ini yang depan. Ayo, sakit atau hehehe gitu. Ayo, cepetan jawab. Sakitnya itu luar biasa. Nah, apakah mulut ngomong begini? Hei, matamu ngendi? Ini lucu atau goblok? Kalau kakinya tersandung, mulutnya marah-marah. Ayo jawab. Ayo, dua-duanya.
Jadi kalau mulut tanya kaki kesandung matamu nanti, yang dia ndasmu iku. Yang mata di kepalamu toh. Kok tanya matamu di mana? Di kaki memang ada mata kaki, tapi reso ndeleng mata kaki itu. Lo ngerti nggak, saudara? Punya mata kaki nggak? Tapi bisa ngelihat nggak? Nah, sering terjadi ketika istri salah, suami marah-marah. Loh, kalau kaki tersandung, ayo tadi kan kita diberitahu, istri itu apa? Tubuh, suami kepala. Nah, kalau kaki kesandung itu istri atau suami? Loh, ayo jawab. Kalau kaki tersandung itu istri atau suami? Istri. Kan nggak lucu kalau mulutnya yang marah-marah. Betul nggak? Nah, begitu pula. Siapa pernah kejeduk? Iya. Tahu kejeduk? Apa? Kepalanya terhantuk. Ada yang nggak pernah kejeduk selama hidup? Nggak mungkin. Itulah manusia. Nah, ketika budak, apakah tubuh marah-marah? Matamu di mana? Ngerti gak? Ini ilustrasi yang luar biasa. Siapa pernah kegigit? Bukan digigit, beda loh. Bedanya apa? Digigit dan kegigit. Cepetan. Bedanya apa? Kalau kegigit diri sendiri, kalau digigit oke. Nah, berarti waktu kita kegigit, yang gigit siapa? Giginya sendiri. Sakit nggak? Ada dokter gigi di sini? Pak Bala Jumat ada dokter gigi nggak? Belum. Oke, dengerin. Dalam ilmu gigi, sekali kek itu 60 kilo beratnya. Wih, gigi ini luar biasa. 60 kilo. Tekanan gigitan itu 60 kilo. Belajar. Sekali bersin. Ini kecepatannya 120 km per jam. Udaranya itu loh. Maka nenek wahing tutup ono irungmu itu. Ojo, puas itu 120 km. Tutup. Itu penyakit keluar semua itu. Awas. Nah, bayangkan waktu kita kegigit kedak itu 60 kilo. Wih, sakitnya luar biasa. Bahkan seringkali waktu kegigit gak lama jadi sariawan, bukan? Waduh, itu lebih celaka lagi. Apakah tubuh marah-marah karena perutnya lapar gak bisa makan, gara-gara sariawan, gara-gara kegigit? Terus tubuh ngajak kepala ke dokter, ayo ke dokter gigi. Loh, aku gak sakit. Pokoknya ke dokter gigi, cabuti semua gigimu supaya gak gigit lagi. Apakah begitu tubuh usul? Loh, cepetan lah saya ini. Iya atau tidak? Nah, maka itu dalam pernikahan, supaya ada keluarga yang sakinah, ada keluarga yang penuh kemuliaan, saling mengampuni. Kok enggak amin kabeh to iki? Amin disuruh heran. Ardi Ainun kemana kok hilang? Oh, kata oleh ya. Dengarkan ini. Maka itu harta terpenting dalam pernikahan. Apa tadi? Mengampuni. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini, dengarkan, pernah salah nggak dulu-dulu? Salah, sering kok. Masuk lali terus kok. Dulu-dulu kita sering salah. Hari ini bisa salah tidak? Bisa. Besok-besok bisa salah tidak? Ya sudah, sering salah aja kok. Betapa kurang ajarnya kita kalau kita nuntut orang di samping kita nggak boleh salah. Betul? Nah, ini dia. Maka itu kalau kita sadar bahwa kita ini sering salah, kita bisa salah, kita akan salah. Begitu pasangan yang di samping kita salah, harusnya kita tertawa ngekel. Wah, gitu. Kenapa? Kenapa kalau kita tahu pasangan kita salah, kita harus tertawa terbahak-bahak? Jawab cepat. Kenapa? Kenapa, Bu? Ada temennya untuk salah. Wih, salah kok golek konco piye iki, Bu ya?
Ada temennya salah katanya. Salah kok cari temen. Janganlah Bu. Hampir betul Bu, hampir betul. Bukan begitu maksudnya. Ayo, siapa lagi mau jawab? Kenapa kalau kita tahu pasangan kita salah, kita harus tertawa? Karena apa? Di belakang Ibu. Karena kita pernah salah. Gini loh maksudnya. Kalau kita tahu kita ini sering salah, hari ini bisa salah, besok akan salah. Begitu yang sebelah kita salah, kita tertawa. Maksudnya, lah kok podo yo, gitu loh. Kok sama kita dua ini? Betul? Nah sekarang begini. Kalau sampai kita sadar kita sering salah kemarin-kemarin, hari ini bisa salah, besok akan salah, ternyata kita menuntut yang di sebelah kita tidak boleh salah. Pilih satu di antara dua kata. Ini orang jahat atau orang biadab? Cepat as, milih siji kok Pak Edo dua-duanya. Ayo milih salah satu. Ini orang jahat atau orang biadab? Biadab, betul. Enak nggak dikatai biadab kamu? Wih, lo jawab enak tidak? Kira-kira di ruangan ini banyak orang biadab nggak? Kira-kira, lo cepat jawab kok. Saya nggak suruh tertawa. Ini jawab. Diseneni kok guyu. Dimarahin kok tertawa. Ini gimana orang-orang? Ayo, kira-kira di ruangan ini banyak orang biadab tidak? Banyak. Enggak mau ada bilang tidak. Oh, ngapusi itu. Enggak mungkin tidak. Oke. Siapa tahu definisi biadab? Saya tidak biadab. Oh, tidak beradab, kurang tajam. Saya ketemu satu definisi, ya saya jadi kaget. Tahu apa itu biadab? Cepetan. Kalau bisa jawab, tak beli ke sate. Ayo. Tapi sate kadal. Ayo, mau enggak? Apa itu definisi biadab? Cepat. Biadab. Oke, kesuwen saya jawab. Catat. Biadab itu ternyata definisinya bajingan tingkat tinggi. Waduh. Apa itu biadab? Cepat aja. Apa itu biadab? Loh, ngomong 1, 2, 3. Apa itu biadab? Kurang mantap ngomongnya. Bajingan tingkat tinggi gitu. Ulangi. 1, 2, 3. Loh, ojo karo guyu. Ngomong karo guyu. Ayo ulang. 1, 2, 3. Apa itu biadab? Kurang mantap. Tirukan. Bajingan tingkat tinggi gitu loh. 1, 2, 3. Apa itu biadab? Nah, pintar semua. Ingat itu baik-baik. Jadi kita tidak boleh nuntut pasangan kita untuk tidak bersalah sebelum kita berani menuntut diri kita untuk tidak bersalah. Setuju? Lo jawab setuju? Masalahnya bukan setuju atau tidak, isopora itu loh masalahnya. Betul? Masalahnya bisa atau tidak kita menuntut diri kita sendiri untuk tidak salah. Ada yang ngomong bisa? Oh tidak bisa, saya kira ada yang bisa. Menakutkan itu. Nggak bisa. Maka kalau rumah tangga isinya begini, ada kemuliaan nggak di keluarga itu? Ada kemuliaan tidak? Ada. Karena kita saling mengampuni. Sebab kita masing-masing sadar akan kesalahan, kekurangan diri kita. Maka itu terimalah yang samping kita ini nggak boleh tidak salah. Terima. Ayo kita baca 2 ayat ini. Yang pertama Roma 15 ayat 7. Ada 2 ayat sederhana sekali untuk membuat keluarga kita jadi keluarga yang penuh kemuliaan, keluarga yang sakinah. Roma 15 ayat 7. Loh kok gambarku sama tuh? Mana ayatnya? Ayatnya mana Usain dulu? Ayat kok. Ayo, siapa namamu? Hah? Namamu siapa? Loh, enggak punya nama. Awas kamu ya. Oh, Daniel. Berarti kue niru aku lebih. Loh, apa ini? Ayat 7. Wah, Daniel ke gue itu ayat 7 kayak 27. Daniel grogi itu. Udah ya? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Stop dulu. Apa arti kata terimalah? Ayo, terimalah itu apa? Memberi tempat di hati.
Itu kata terima, bagus sekali. Ya, saya ulangi, kata kelihatan Ki. Kata terima itu artinya memberi tempat di hati. Ulangi, apa itu kata terima? Memberi tempat di hati. Apa lawan katanya? Bukan, ngusir. Oh, susah bener. Ustaz, jangan panjang-panjang kalau jawab. Yang singkat-singkat supaya orang ngerti. Ya. Apa itu menerima? Memberi tempat di hati. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sebab itu berilah tempat di hatimu terhadap satu akan yang lain. Dengan standar siapa? Sama seperti, hai baca, sama seperti Kristus juga telah memberi tempat kepada kita di hatinya. Betul tidak? Kalau saya tanya iya atau tidak? Sama seperti Kristus juga telah memberi tempat di hatinya, memberi tempat kita di hatinya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terimalah satu akan yang lain. Saudara, firman ini tidak pernah saya bisa ngerti sampai pada suatu hari, saya lupa tahun 80 berapa. Waktu itu bersama dengan 3 orang saudara, kami satu tim pelayanan mengunjungi satu keluarga yang baru punya anak. Cuma karena saya sibuk sehingga anak itu sudah umur 8 bulan, baru saya sempat ke rumah. Nah 3 yang saya ajak itu nggak kenal. Akhirnya kami bertamu 4 orang. Ternyata anak itu masih tidur. Jadi kami berenam bersama suami istri, ayah ibu yang masih muda ini ngomong-ngomong di ruang tamu. Lagi santai cerita ngalor ngidul gitu. Tiba-tiba si istri lompat. Siapa nggak kaget? Kami semua bingung. Si suami pun bingung. Begitu suami melihat istrinya masuk ke kamar anak bayi yang 8 bulan itu, baru suami nerangkan, oh ini harusnya sudah bangun 30 menit yang lalu. Karena keasikan ngomong sampai lupa jam bangun. Maka itu mama ini nalurinya kaget. Kok anak itu diam, nggak ada tangisan. Ayo sebagai mama terkejut nggak? Terkejut. Ya sudah. Akhirnya kami lanjut ngomong. Belum setengah menit ngomong, si mama sampai kamar. Wah, menjerit kenceng sekali. Kami berlima lompat langsung lari ke kamar itu. Karena pikir ada apa itu? Ternyata begitu kami masuk, ada adegan yang lucu, ya geli, ya jijik, campur jadi satu. Rupanya anak ini bangun gak nangis. Maaf, dia sedang BAB. Tahu BAB toh? Ojo jawab, awas kamu begitu. Nah, rupanya banyak BAB-nya. Dia rasa gak enak, gak tahu dia bisa buka pampersnya. Namanya anak 8 bulan gak ngerti dietrek-etrek. Tahu kata dietrek-etrek? Apa bahasa Indonesia dietrek-etrek ini? Apa itu? Berantakan. Wih, itu tempat tidurnya penuh dari kepala sampai kakinya, tangannya semua badannya. Tapi yang buat lucu anak ini tertawa begitu. Wih, langsung saya mikir pasti ono sing kemplok itu pasti. Terus tangan kiri kanannya penuh semua. Nah, reaksi saya pertama, saya langsung lihat mamanya ini bagaimana caranya, kotor penuh. Tapi anak ini lucu kali, dia tertawa gitu. Namanya anak mana ngerti. Kalau saudara jadi mamanya, oh kok watuk kenapa? Oh enggak apa-apa, kaget saya. Ayo, kalau saudara jadi mamanya, akankah saudara seperti induk kucing mengangkat anaknya? Ayo, siapa tahu kalau kucing gendong anaknya dipeluk? Enggak, diapain? Ayo cepetan. Ayo, cengkiwing, betul cengkiwing. Dari mananya? Itu loh bahasa Jawa itu kaya. Cengkiwing, apa itu bahasa Indonesia? Ayo, mana kucing kalau bawa anaknya dari mananya? Tengkuknya. Nah, ini yang saya tanya. Apakah mama itu akan nyengkiwing anaknya? Terus gitu. Terus masuk kamar mandi, cemplok bak diocor-ocor gitu. Kamu anak apa? Cepet gitu atau tidak? Loh ini kita belajar loh saudara. Gitu atau tidak? Itu yang saya nangis. Nah, adegan itu membuat saya ingat ayat ini. Langsung muncul. Anak itu diangkat oleh mamanya, dipeluk.
Ya nggak dicium, nggak dicium, cuma dipeluk saja. Wih, saya langsung nangis. Ngerti nggak? Karena ini mamanya. Saya tanya, waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, begitu kotornya dia gara-gara dosa kita, sampai Alkitab menulis Papa di surga memalingkan wajahnya. Gilo, tahu kata itu ya? Apa gilo itu bahasa Indonesia apa ya? Jujur itu bahasa Jawa juga kok. Gila Excel, gilo kok gila. Oh, takkan ada bapakmu guys bahasa Indonesia. Gilo itu apa ya? Jijik, risih, bukan. Nah itu hebatnya bahasa Jawa. Harus bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu hebat. Jijik itu, geli itu, oke lah pokoknya begitu kotornya. Saya hitung ya, dosa itu kotor atau bersih? Kotor bukan? Kalau satu manusia dosanya 1 tetes, yang ditanggung oleh Tuhan Yesus yang hidup aja 7 miliar, jadi 7.000 juta. Yang sudah mati dari zaman Adam berapa? Yang akan lahir lagi sampai sekarang berapa? Kira-kira kalau dosa manusia cuma 1 tetes, ada nggak tempat kosong di tubuh Yesus yang nggak ada tetesan dosa kita? Ada tidak? Tidak ada. Maka itu ketika sempurna penebusan itu, lengkap seluruh dosa manusia ditanggung di kayu salib, Papa memalingkan wajahnya karena melihat anaknya begitu kotornya. Tuhan Yesus berteriak, Papa, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu yang luar biasa. Mama ini peluk anaknya dan dibersihkan. Saya langsung lihat ayat ini. Seperti itu suami istri untuk menerima pasangan kita apa adanya. Ya kok meneng kabeh? Amin. Awas kamu meneng tok. Betul? Seperti itu kita menerima kekurangan, kesalahan pasangan kita. Karena diri kita sendiri juga kotor. Apa tadi arti kata menerima? Terimalah. Masuk lupa apa kata terima? Memberi tempat di hati. Apa tadi biadab supaya hilang terus? Ayo, apa tadi biadab supaya nggak lupa? Apa Daniel? Ini nggak kamu? Biadab itu apa definisinya? Oh, pintar dia, lulus kamu. Bajingan tingkat tinggi. Lihat itu. Terimalah satu akan yang lain. Berilah tempat di hatimu terhadap satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah memberi tempat kita di hatinya untuk kemuliaan Bapa. Ini keluarga penuh kemuliaan. Selalu saling mengampuni. Kolose 3:15. Nah, ya lihat ini saya balik. Hendaklah apa? Siapa? Ayo, hendaklah siapa? Damai sejahtera Kristus. Ngapain? Memerintah di mana kita? Nah, stop dulu. Apa kata memerintah? Apa? Menyuruh, bukan. Memimpin, menjadi raja. Yang lain. Apa kata memerintah di sini? Memimpin, menjadi raja. Betul. Apalagi? Cepat. Yang berkuasa, berdaulat. Ayo belakang. Yang depan diam dulu, sudah banyak ngomong. Yang belakang sekarang ayo. Apa? Memerintah. Ayo cepat. Apa? Lah yo memerintah dalam hatimu. Nggak bisa jawab orang oleh mulai. Biar kita aja ayo. Apa itu memerintah? Kata lainnya cepat. Menguasai, memimpin, mengatur, mengendalikan. Saya tanya, mana lebih banyak terjadi dalam keluarga? Emosi, kemarahan yang memimpin, mengendalikan, menguasai, mengatur. Betul tidak? Damai sejahtera Kristus atau emosi yang lebih banyak mengatur, memimpin keluarga kita? Ayo jawab. Nah, itu yang merusak. Maka itu perintahnya jelas. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, mengatur, menguasai, yang nyetir hatimu. Kira-kira kalau semua suami istri yang mengatur, memerintah, memimpin, menguasai, yang berdaulat itu damai sejahtera Kristus, damai sejahtera, terjadi apa rumah tangga itu? Surga di dunia. Tapi kita izinkan emosi, kemarahan, dendam, tidak mengampuni, itu yang merusak. Maka itu harta terpenting dalam pernikahan apa tadi dalam keluarga? Mengampuni, jangan lupa. Terus
Karena untuk itulah, untuk apa? Untuk diperintah oleh damai sejahtera Kristus, kita diapakan? Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Ayo dengarkan. Boleh nggak kata menjadi satu tubuh saya ganti, dipanggil untuk bersetubuh? Maaf saya pakai kata ini. Loh boleh tidak? Tidak boleh kok. Untuk bagaimana? Se itu apa se? Dia bilang SE. Awas kamu jawab gitu. Se itu apa? Satu. Lah ya kan, kenapa nggak boleh? Satu tubuh di situ kok. Coba bilang nggak boleh tadi. Tak balik ke sekolah SD lagi. Belajar bahasa Indonesia. Ayo. Maaf. Loh boleh nggak saya tanya lagi? Menjadi satu tubuh saya ganti. Untuk itulah kamu telah dipanggil bersetubuh. Boleh tidak? Coba jawab dulu. Nah, siapa yang bersetubuh? Suami istri. Nah itu penjelasan Pak Gembala di warta gereja kita. Rekreasi itu bagus sekali. Ada kata rekreasi masalah seks. Jadi dalam hidup kita, kalau ada damai sejahtera yang mengontrol, mengatur, memerintah, menguasai, menyetir, surga ada di dunia lewat keluarga kita. Amin. Ini luar biasa. Jadi boleh bertengkar nggak suami istri? Boleh. Di mana? Satu kuburan, dua lapangan, tiga pinggir batu. Pinter semua ini. Berarti rajin bertengkar kok hafal semua tadi, nggak begitu cepat. Jangan di depan anak-anak, mereka menderita. Dengar ya, ada orang kaya di Semarang. Ya, saya nggak tahu siapa namanya. Misalnya, orang kaya ini menyiapkan sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Cari sekolah paling mahal se-Semarang supaya anaknya pinter. Panggilkan guru les yang hebat-hebat. Saking lebihnya duit, guru lesnya dipanggil dari Singapura. Wih keren. Ada nggak orang kaya seperti itu? Ada kalau duitnya banyak. Tapi dengar pertanyaan saya. Kalau papa mama, yaitu si orang kaya ini, rajin bertengkar, anak-anaknya bisa pinter nggak walaupun sekolahnya sekolah bagus? Kenapa? Ini rahasianya. Biasanya papa mama bertengkar itu kapan? Pagi, siang, sore, malam. Kapan? Malam. Kenapa bertengkar malam? Nah ayo jawab kok. Karena ketemunya malam. Karena pagi kan kerja. Kalau pagi, siang, sore, malam bertengkar terus, gak kerja wong iki. Itu sudah. Betul gak? Tidak kerja berarti dia. Maka itu biasanya orang tua itu bertengkarnya malam, waktu sudah di rumah. Malam itu jam tidurnya anak-anak. Betul? Anak-anak yang tahu ayah ibunya rajin bertengkar, bisa tidur nyenyak enggak? Jawab, bisa tidurnya enggak? Enggak bisa. Kalau toh malam itu enggak bertengkar, anak-anak tetap takut. Nanti bertengkar enggak ya? Saya bisa bayangkan antara kakak adik ini ngomong, bertengkar enggak ya? Bertengkar enggak ya? Anak-anak yang enggak bisa tidur nyenyak, besok pagi bangun segar enggak? Tidak. Jadi kalau ke sekolah, walaupun sekolahnya sekolah baik, mahal, panggilkan guru les yang hebat-hebat, bisa belajar baik enggak? Nah ini masalahnya. Maka itu begini, jangan marah ya, jangan marah. Kalau ada ayah ibu rajin bertengkar, dilayani tetap bertengkar, dia apa-apakan nggak bisa, doakan supaya cepat mati dua orang ini. Lo serius? Kok tante guyu tante? Kenapa? Tante guyunya paling banyak. Tante umur berapa sekarang? 72. Lo ngakak lo 72. Kenapa tante? Gini lo ceritanya. Kalau papa mama nggak mau bertobat, bertengkar terus, harus didoakan cepat mati. Karena begini, saya pernah buat research tahun 80-an awal. Ujung dari angket ya, kuesioner yang saya buat untuk sekian banyak keluarga anak-anaknya. Ini yang terakhir. Jadi menurut kalian, setelah banyak pertanyaan disimpulkan, jadi menurut kalian anak-anak, kalian seneng lihat ayah ibumu hidup ada tapi nggak berfungsi, atau kalian lebih seneng lihat kuburan mereka? Saya kaget. 83% jawaban anak-anak, mereka lebih baik lihat kuburan papa mamanya daripada lihat papa mamanya hidup tapi bertengkar terus. Waktu itu saya belum menikah.
Di situ saya ngerti hati anak-anak, betapa capeknya mereka kalau papa mamanya rajin bertengkar. Ayo yang pernah jadi anak dan ayah ibu seperti itu, iya atau tidak? Capek. Tapi anak-anak gak bisa ngomong. Mau ngomong bagaimana ini papa mama kok? Maka itu dengar papa mama, jangan egois. Pokoknya kalau kita nggak bertobat sebagai papa mama, bertengkar terus, matilah. Sebab anak-anak lebih suka lihat kuburan kita. Kaget. Ini yang kita harus tahu. Bertobat. Nah ini sekedar guyonan. Anak-anak, kalau papa mamamu nggak mau bertobat, bertengkar terus, belikan ring tinju. Kamu wasitnya. Mau sampai berapa ronde terserah. Terus suruh jotos-jotosan di ring tinju itu. Terus nggak mau berubah. Betul? Dengar itu semua orang tua bertobat. Anak-anak itu menderita. Anak-anak begini, dengar ya. Ada nggak anak-anak sebelum lahir buat proposal ke papa mamanya, tolong lahirkan saya? Ada tidak? Tidak. Jadi anak-anak itu nggak ada yang pernah minta untuk dilahirkan. Lalu kenapa ada mereka? Karena Tuhan yang mau. Maka itu kalau mereka nggak pernah minta untuk dilahirkan, lalu yang melahirkan mereka menyakiti mereka, itu sakitnya dalam sekali. Jadi siapa harus memerintahi kita? Ayo, siapa harus memerintah? Damai sejahtera Kristus, menguasai, mengontrol, mengatur, menyetir, maka surga di dunia. Ayat 14. Naik lagi ayat 14. Saya suka kalimat ini. Kalimat pertama bunyinya apa? Ayo, kalimat pertama bunyinya apa? Dan di atas semuanya itu, stop dulu. Ada tanda titik 2. Kalau ada kalimat dan di atas semuanya itu, berarti ada lagi nggak setelah itu? Ayo, ada lagi nggak setelah itu? Tidak ada. Ini yang paling akhir. Dan di atas semuanya itu. Baca 1, 2, 3. Suruh apa? Kenakanlah kasih. Apa kata kenakanlah? Pakai seperti orang pakai baju. Jadi pakaian rumah tangga kita bukan merek ini, merek itu, bukan. Pakaian pernikahan kita, pakaian rumah tangga kita adalah apa? Kasih. Dan di atas semuanya itu pakailah sebagai baju, yaitu kasih. Sebagai apa dan apa? Ayo, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Luar biasa. Kalau pernikahan kita seperti ini, betul, glorious family nyata di dunia ini. Saya beri ilustrasi begini. Keluarga itu seperti orang naik mobil. Supirnya siapa? Yang normal. Ayo, supirnya siapa yang normal? Papa, suami. Lalu istrinya apa? Jangan kenek lah, kasihan. Aduh, Pak Gembala kok kenek? Coba naikkan dikit, jangan kenek. Co-pilot gitu loh. Nggak, masih lumayan, jangan kenek, kasihan. Lah anak-anak apanya? Penumpangnya. Wih, pinter semua. Banyak anak-anak capek karena perjalanan gak nyampe-nyampe, gara-gara pilot dan kopilotnya gegeran. Betul tidak? Siapa itu? Mama papa. Nah, kalau mama papa bertengkar, anak-anak ini yang jadi korban. Kok nggak nyampe-nyampe? Nah, biasanya, jangan marah, jangan, awas ngeroyok saya. Biasanya yang nyetir atau di sampingnya yang cerewet. Biasanya. Lo kok guyu? Cepat. Biasanya siapa? Oh, ngaku kabeh pintar itu, jujur. Nah, biasanya di samping ini yang cerewet. Awas, kiri, kanan, rem, hati-hati, ada. Tak ajari ya sopir-sopir, denger. Kalau yang di sampingmu cerewet, berhenti mobilnya, kamu keluar, suruh yang samping pindah. Setuju? Dia pada ribut terus. Haleluya. Nah,
Banyak kita nggak pernah ngerti penderitaan anak-anak, saudara. Pak, kapan nyampe ini? Capek. Kan begitu bukan? Nah, hal berikut, selama kita berjalan naik mobil, pernah nggak kelihatan kerikil di jalan? Jawab cepat. Pernah. Pertanyaannya, kalau kerikil itu sebagai masalah di pernikahan kita, lalu waktu mobil kita jalan ada kerikil di jalan, apa yang kita buat? Ayo, cepat yang lain jawab. Apa yang kita buat? Nah, dilindes saja. Teorinya pinter, tapi prakteknya tidak. Ayo ngaku. Ketika kita lihat kerikil, stop membuang kerikil di sini. Ayo, begitu enggak? Ngerti enggak artinya? Kerikil kok diurusi, goblok. Terus, ayo kita buang dulu. Ambil ceklak, ambil sekrop, mindahin dulu. Lu nganggur apa? Lu ada enggak suami istri seperti itu? Cepat. Lu jawab. Banyak. Betul enggak? Biasanya keributan rumah tangga kita itu karena hal besar atau hal kecil. Contohnya, uang itu hal gede, bukan uang gede itu, bukan. Yang kecil apa dalam rumah tangga kita? Matikan lampu. Sering ribut nggak? Ya, matikan lampu hal kecil. Handphone lupa silent, betul? Kancing copot, betul? Sandal keselisut, mana ini? Siapnya atau tidak? Hal-hal kecil sering jadi ribut di rumah. Itulah kerikil-kerikil di perjalanan kita. Harusnya kerikilnya diapain? Yo tak kelompoknya tak buandem gede. Awas ngomong begitu kamu. Saya kumpul kasih lemparkan ke dia. Awas kamu ya. Lewati saja cuma kerikil. Yang kedua, pernah lihat ada batu besar, batu ya nggak usah besar lah, batu lah, pokoknya batu lah. Pernah lihat ada batu di perjalanan? Apa reaksi kita? Hindari. Tapi banyak keluarga nganggur. Batu besar di jalan, ada batu terus mandek, terus pakai mikroskop. Ini sidik jarinya siapa ini? Keren betul. Oh enggak, terus telepon ke PU. Pak, ini kenapa jalan ada batu enggak dipinggirin? Wah, pokoknya ribut yang enggak dicarikan. Ini yang sering kali buang waktu perjalanan rumah tangga kita. Kalau ada batu, hindari. Jangan ditabrak. Goleng mobilmu. Batu kok. Ngerti? Yang ketiga, ada jeglongan. Tahu kata jeglongan? Ada lubang. Walaupun sudah codok, terus sampai yang di belakang mumbul, yang di samping benjol kepalanya. Maaf saya ngomong. Ayo, apa yang kita harus buat di dalam mobil itu? Ayo cepetan. Ngomel, lu jangan ngomeli siapa? Berarti ngomeli supirnya dong. Ayo, matamu didi. Nah gitu biasanya. Masa kamu gak lihat lubang itu di mana? Sudahlah, sudah ada kena lubang ya sudah. Kalau toh bisa kita hindari, kita kok secupluk. Ini mobil rusak, tahu nggak? Ribut. Biasanya yang ribut begitu siapa? Sampingiku sopo jawaban. Maaf ya saudara, ini hidup keluarga itu ada saja. Ya sudah, penyok pun karena kejeglong tadi. Ya sudah, mau diapain? Jawabnya atau tidak? Kalau kita berhenti karena kena lubang, ini loh korbannya siapa? Ayo, korbannya siapa? Yang di belakang ini loh, penumpang ini, kasihan mereka. Maka itu betapa egoisnya kita. Kalau kita suka ribut, kasihan anak-anak. Yang terakhir, nggak ada kerikil, nggak ada batu, nggak ada lubang. Jalanan bagus sekali. Stop! Nggak tahu siapa yang ngomong stop, ini salah satu pokoknya. Lu ada apa? Aku mau bongkar jalan ini. Ada apa di bawahnya? Nah, apa artinya? Kalau sudah menikah, tidak boleh ungkit-ungkit yang sudah dikubur. Kok nggak ada yang ngamen?
Kalau sudah menikah nggak boleh ungkit-ungkit yang sudah dikubur, lewati. Dalam pernikahan tidak boleh ngomong ingat dulu ya, ingat dulu. Wih, kayak jaksa saja, nunjuk-nunjuk. Sakit nggak orang itu diungkit-ungkit? Saya punya istilah gini, segoblok-gobloknya orang goblok, kalau diungkit-ungkit dia sakit nggak? Nah, apalagi yang pintar lebih sakit gitu loh maksudnya. Kalau sudah menikah sudah, yang dulu biar dulu, lihat ke depan, jalan terus supaya tujuan ini sampai untuk anak-anak. Maka itu sederhana sekali. Rumah tangga yang penuh kemuliaan harus punya apa kekayaannya? Mengampuni. Kenakan kasih di atas semuanya itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini firman bagus sekali. Kalau itu yang kita kerjakan di pernikahan kita, surga ada di dunia. Anak-anak kita bahagia, sehat-sehat, pinter-pinter. Kita pun bahagia sebagai ayah ibu. Ada kesalahan apapun, ampuni. Karena semua kita pasti bisa salah. Amin. Itulah hidup. Pakai hukum ini mulai hari ini dan kerjakan yang terbaik. Ampun. Kalau kita sudah bertobat, jangan ulangi. Ayo minta Roh Kudus menolong kita untuk menguatkan kita. Amin. Kalau gitu membentuk keluarga yang sakinah mudah kok. Susah. Susah menewis diajarin ini susah. Mudah, susah. Susah kalau saudara nggak mau mengampuni. Tapi kalau kita selalu mengampuni, aduh keluarga kita ini luar biasa. Amin. Pulang berdamai. Jujur, awas pulang dari sini malah saling nyalakan. Awas. Jangan bilang gini, itu loh tadi khotbah itu untuk kamu. Tahu nggak untuk kamu? Nggak tunjuk nantinya untuk kamu, untuk diri kita, nggak boleh orang lain. Amin. Untuk kamu, awas. Mau berubah? Harus. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata di hidup kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.